Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan benar-benar mikirin betapa rapuhnya hidup ini? Kita seringnya ngerasa aman-aman aja ya kan? Tapi ada satu gagasan yang kuat banget yang bilang hidup kita tuh nggak pernah setebal yang kita kira. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, semuanya berawal dari kesadaran ini. Sebuah pemikiran yang mungkin bikin kita agak nggak nyaman, tapi ini nyata banget. Jarak itu loh, antara ada dan tiada, seringkali, ya ampun, tipis banget, nggak selebar yang kita pikirin. Kita kan biasa ngukur hidup itu dalam hitungan tahun, atau bahkan puluhan tahun, bikin rencana 5 tahunan, 10 tahunan, tapi momen-momen yang paling menentukan, yang bisa mengubah segalanya, itu nggak diukur pakai skala waktu sepanjang itu. Betul, kadang cuma soal detik. Coba deh bayangin, satu keputusan kecil yang beda, satu langkah yang meleset sedikit aja, atau kejadian yang datang sepersekian detik lebih awal. Wah, semuanya bisa langsung berubah. Dan di sanalah, di dalam detik-detik yang tipis itu, seluruh cerita hidup seseorang bisa selesai atau berubah total. Ini kenyataan yang, jujur aja, cukup mengejutkan. Dan penulis dari sumber kita ini mengalaminya nggak cuma sekali. Oke, sekarang mari kita lihat 3 pengalaman nyata yang membentuk pemahaman ini. 3 kejadian yang beda-beda waktunya, tapi ninggalin satu pelajaran yang sama persis. Bayangin situasinya. Lagi pulang kerja naik motor, terus lihat di spion ada satu lampu. Kelihatannya sih jauh. Kita pikir aman dong buat belok. Ternyata itu bus ngebut yang salah satu lampunya mati. Tabrakan nggak bisa dihindari. Ajaibnya, dia selamat, cuma memar-memar. Tapi yang paling membekas itu justru kesadarannya. Poin utamanya adalah realitas yang kita tahu, yang kita jalani setiap hari, itu bisa jungkil balik, cuma dalam sekejap mata. Nah, beberapa waktu setelah itu, ada kejadian lagi. Lagi nyoba nyalip bus di jalan nanjak, busnya tiba-tiba berhenti. Di saat yang sama, dari arah lawan ada mobil datang. Posisinya kekunci, kejepit di antara 3 kendaraan besar. Ngeri kan? Dan yang benar-benar bikin merinding dari cerita ini apa coba? Jaraknya, cuma 3 meter. 3 meter yang misahin dia dari, ya bencana total. Coba deh bayangin, kalau geser sedikit aja, ceritanya bakal beda jauh. Gila, cuma 3 meter. Lanjut yang ketiga, ini di jalan tol. Pas mau pindah jalur di tikungan, tiba-tiba ada mobil melesat dari belakang. Kencung banget, hampir nyerempet. Semuanya terjadi cepet banget, bahkan buat kaget aja kayaknya nggak sempat. 3 kejadian, 3 momen yang hampir fatal. Dan ini semua menyimpulkan satu hal yang sama persis. Kita semua nih, setiap hari, jalan di atas sebuah garis yang tipis banget. Jauh lebih tipis dari yang kita sadari. Oke, dari pengalaman-pengalaman yang mendekati kematian ini, muncul sebuah refleksi yang ternyata hampir sama buat semua orang yang pernah ngalamin. Yuk kita lihat Aka itu. Yang menarik adalah, apa sih yang kepikiran pas kita ada di momen-momen genting kayak gitu? Ternyata, semua ambisi besar, semua target duniawi yang kita kejar mati-matian, itu semua tiba-tiba jadi nggak penting lagi. Jabatan tinggi yang kita idam-idamkan, harta yang udah kita kumpulin, atau daftar panjang pencapaian kita, semuanya itu langsung hilang dari pikiran. Bobotnya tuh kayak menguap gitu aja di hadapan sesuatu yang jauh lebih esensial. Nah, gantinya, pikiran kita malah lari ke hal-hal yang mungkin selama ini kita anggap sepele. Sesuatu yang lebih simpel, lebih manusiawi, dan jauh lebih dalam maknanya. Jadi, apa yang muncul? Wajah orang-orang yang kita sayang, penyesalan soal kebaikan yang belum sempat kita lakuin, dan yang paling penting, kesadaran murni kalau hidup itu sendiri berharga banget. Di momen itu, semuanya jadi jernih. Kesadaran yang mendalam ini tentunya nggak berhenti di situ aja. Ini benar-benar mengubah cara seseorang lihat sisa hidupnya. Prioritas mereka jadi bergeser total. Jadi ada pergeseran nilai yang luar biasa. Hal-hal yang tadinya kita anggap penting, kayak status, ego, persaingan, itu jadi terasa kecil. Sebaliknya, hal-hal yang mungkin kita lupain, kayak hubungan sama orang lain, kebaikan, itu sekarang jadi berharga. Dan ini ngebawa kita ke sebuah pemahaman yang indah banget. Kalau ukuran sebuah kehidupan itu bukan dari tumpukan harta atau prestasi, tapi dari jejak kebaikan dan cinta yang kita tinggalkan buat orang lain. Terus kalau kita ngomongin soal penyesalan, lucunya jarang banget ada orang yang nyesel karena kurang kerja keras atau nggak dapat promosi. Penyesalan yang muncul itu jauh lebih personal.
Penyesalan terdalam itu biasanya seputar ini. Ngerasa kurang mencintai orang-orang di sekitar kita, kurang hadir secara mental dan emosional buat mereka, dan kebanyakan ngabisin waktu ngejar hal-hal yang ternyata fana, yang nggak sepenting itu. Semua cerita dan renungan ini pada akhirnya ngebawa kita ke satu titik. Sebuah pertanyaan bukan buat masa lalu, tapi justru untuk sekarang, untuk hari ini. Jadi intinya gini, kita tuh nggak harus loh ngalamin trauma atau kejadian yang hampir fatal buat bisa paham semua ini. Kita bisa belajar sekarang dari pengalaman orang lain. Maka, pertanyaan yang tersisa buat kita semua, ya buat kamu dan buat saya, adalah ini. Kalau hidup bisa berubah dalam sekejap, kalau garisnya setipis itu, terus kita mau ngapain dengan hari ini? Hari berharga yang sudah ada di tangan kita. Coba deh, kita renungkan.